Hai. Oke, bertemu lagi dengan tim mahasiswa itu lulus Pentripura yang mengajar mata pelajaran TGOK. Jadi salam sehat, salam tangguh buat anak-anak semua. Jadi selamat datang di Pentripura, siap untuk mendidik dan melatih kalian. Jadi selamat bergabung di Pentripura. Doakan kita mati tentang protokol keselamatan kesehatan dan COVID-19. Bapak dan Ibu, sebagai kepala sekolah, kita bertanggung jawab untuk satu, mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka melalui laman Dapodik atau laman MIS. Kedua, membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS terkait persiapan pembelajaran tatap muka. Ketiga, menginformasikan kepada Dinas Pendidikan, Pemda, Kanwil, kantor Kemenak setempat jika ada warga sekolah di wilayah kerja yang terkonfirmasi positif COVID-19. Keempat, membentuk satuan tugas yang melibatkan orang tua atau wali siswa serta masyarakat menjadi 3 tim, yaitu tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan, tim pelatihan, dan humas. Tim pembelajaran psikososial dan tata ruang bertugas untuk 1. Membagi siswa tiap kelas ke dalam kelompok belajar sesuai ketentuan masa transisi dan menentukan pembagian jadwal tatap mukanya. 2. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan jarak minimal 1,5 meter dan memastikan adanya sirkulasi udara yang baik. 3. Melakukan pengaturan lalu lintas satu arah di lorong atau koridor dan tangga sekolah. 4. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga sekolah yang terstigma COVID-19. 5. Mempersiapkan layanan bantuan psikososial bagi seluruh warga sekolah, antara lain, menugaskan guru bimbingan konseling atau wali kelas atau guru lainnya sebagai penanggung jawab. Mendata kontak layanan dukungan psikososial yang tersedia. Tim berikutnya adalah tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang bertugas untuk 1. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga sekolah yang berfokus kepada gejala umum. Pemantauan kesehatan ini dilaksanakan setiap hari sebelum masuk gerbang sekolah. Jika warga sekolah memiliki gejala demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan atau pilek, wajib kembali ke rumah. Lakukan isolasi mandiri selama 14 hari, dan jika memburuk, bawa ke vaskes terdekat. Jika warga sekolah teridentifikasi punya riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, tim menghubungi keluarga atau orang terdekat agar diantar ke vaskes terdekat. Laporkan juga ke kepala sekolah. Jika terdapat orang yang serumah dengan warga sekolah teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim ini harus melapor ke kepala sekolah dan minta warga sekolah tersebut untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Jika terdapat warga sekolah yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan atau pilek, maka tim ini harus melaporkan kepada kepala sekolah serta minta warga tersebut untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Isolasi mandiri warga sekolah harus dipantau dan dilaporkan setiap hari kepada kepala sekolah. Hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga sekolah direkap dan dilaporkan setiap hari kepada sekolah. 2.
memberikan informasi kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai daftar periksa. 3. Memastikan pembersihan dan disinfeksi sekolah setiap hari selama seminggu sebelum penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dan setiap hari setelahnya. 4. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan sekolah. Pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar sekolah dilarang beroperasi. Pastikan juga tim berkoordinasi dengan aparatur daerah setempat untuk mengawasi dan menertibkan pedagang kaki lima dan warung makanan. Tim ketiga yaitu tim pelatihan dan humas bertugas untuk 1. Mensosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sekolah, khususnya orang tua atau wali murid, terkait pembelajaran tatap muka, metode pembelajaran, pengendalian COVID-19 di sekolah, hal yang perlu dipersiapkan siswa dan orang tuanya, pelibatan masyarakat sekitar. 2. Membuat dan menempelkan informasi dan edukasi mengenai pencegahan penularan COVID-19 di area strategis di sekolah. 3. Memfasilitasi dan mengadakan pelatihan kepada petugas kebersihan sekolah terkait tata cara pembersihan dan disinfeksi yang benar. 4. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu sekolah. Demikian prosedur yang harus disiapkan oleh sekolah sebelum pembelajaran tatap muka dimulai. Yuk, bersama kita jaga agar seluruh warga sekolah selalu sehat dan selamat. Kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Saat sejalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tangan dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Dengan temanmu jangan berketat dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir-mampir gak usah. Yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama-sama menjaga agar sehat selamat. Yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19.
Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan disinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.